Genderang Pilkada DKI putaran kedua resmi dimulai hari ini. Pasangan Ahok Jarot dan Anis Sandi dipastikan akan memperebutkan 17% suara yang diraih pasangan Agus Silvi di putaran pertama lalu. Namun hingga kini belum bisa dipastikan kemana koalisi partai pendukung Agus Silvi akan menyerahkan dukungannya. Masa kampanye Pilkada DKI putaran kedua resmi dimulai Selasa ini. Perebutan suara milik pasangan Agus Silvi menjadi penentu siapa yang akan memenangi pertarungan di putaran kedua nanti. Partai-partai pengusung pasangan calon pun semakin intens melakukan komunikasi politik dengan 4 partai pengusung Agus Silvi. Ya, dari Partai Demokrat dan PAN sesuai dengan konstelasi politik nasional, kami sangat memahami posisi politik dari Partai Demokrat. Meskipun demikian, dialog kan tetap penting di dalam menjalin komunikasi dan merumuskan agenda yang bisa disepakati bersama, termasuk di dalam undang-undang tentang pemilu, RUU Pemilu. Kemudian dengan Partai Amanat Nasional, ya mereka menyatakan hubungan dengan PDI Perjuangan baik, tetapi berkaitan dengan dukungan mereka masih memerlukan waktu. Salah satu partai pengusung Agus Silvi, Partai Kebangkitan Bangsa, mengakui penjajakan koalisi terus dilakukan. Namun keputusan koalisi bukan perkara mudah karena sikap internal partai pada putaran kedua yang terbelah. Ya, kami sebenarnya ingin secepatnya, tetapi ternyata memang keputusan yang akan diambil pun tidak mudah, sehingga kami memang butuh waktu dan nanti seluruhnya akan kami serahkan kepada DPW, sehingga DPW mudah-mudahan DPW bisa memutuskan yang terbaik, tetapi dalam proses sampai ambil keputusan kami butuh waktu untuk menjelaskan kepada seluruh pihak, berbagai pihak, karena keputusan yang diambil baik A, B, atau C itu ternyata memiliki implikasi yang luas, nggak hanya Jakarta, bahkan seluruh daerah di Indonesia. Pada putaran kedua nanti, pasangan Ahok Jarot dan pasangan Anis Sandi akan berebut 17% suara Agus Silvi yang diraih pada putaran pertama lalu. Sebetulnya memang kelompok Agus itu di tengah di antara spektrum. Kalau saya nganggap karena 85% penduduk Jakarta itu Islam ya, itu kan kira-kira yang liberal ke arah Ahok, yang keras ini ke arah Anis. Tapi yang di tengah ini banyak yang ke Agus. Jadi mereka tuh bisa ke sini, bisa ke sana, tergantung seberapa menarik tawaran yang ditawarkan calon itu. Karena itu menurut saya dua-duanya akan ke tengah. Hingga saat ini 4 partai pengusung pasangan Agus Silvi yaitu Partai Demokrat, PKB, PAN, dan P3 Kubu Romahur Muzi belum menentukan arah dukungan di putaran kedua Pilkada DKI. Malam, Pak. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. KPU DKI Jakarta sudah secara resmi mengumumkan 2 pasangan cagup-cawagup yang lolos putaran kedua Pilkada DKI. Pasangan Ahok Jarot akan berebut suara warga ibu kota dengan pasangan Anis Sandi pada 19 April. Tak ayal suara warga untuk Agus Silvi pada putaran pertama tentu menjadi sasaran 2 pasangan lain di putaran kedua ini untuk menjadikan pendongkrak suara. Kemana Partai Demokrat merapat sebagai partai pengusung utama Agus Silvi akan berlabuh? Kami akan mencoba mengulasnya malam hari ini dengan Roy Suryo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mas Roy, ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Kemudian ada Reni Suarso, Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selamat malam, Bu Reni. Terima kasih. Baik, saya akan mulai dari Mas Roy. Rencananya kemarin katanya mau konversi, sikap resmi Partai Demokrat akan diumumkan. Betul. Semuanya nunggu loh ini. Iya, semua kan kayak kumbang gitu nunggu bunga yang lagi makan. Jadi merasa dinantikan bang suaranya ya. Tapi makanya tadi ada yang dikoreksi dulu, Mbak Reni ya. Bagi kami bahasa Mas Indra merapat itu kayaknya nggak salah. Oh ya. Ditarik untuk dirapatkan kemana. Jadi kemarin. Jadi partai lain yang mau merapat di Demokrat. Jadi memang janjinya memang janji kami kan dulu setelah pengumuman resmi dari KPUD dan itu sudah diresmikan pada hari Sabtu yang lalu. Ya, itu kita akan menentukan sikap ya. Ya, peresmiannya kan ada lucu-lucuan dikit tuh, ada yang WO segala itu. Nah, hanya saja kemarin kan isinya sebenarnya rapat pleno. Dan memang dimungkinkan setelah rapat pleno itu ada penentuan sikap. Tapi itulah keterbukaan dan demokrasi di dalam internal Partai Demokrat. Jadi ketika datang dari daerah-daerah mereka pada bilang, "Pak, kita dulu dong, kita ini dari daerah-daerah luar Jakarta juga. Iya, karena kan ikut berbicara tentang konstelasi DKI Jakarta. Karena itu biasa di dalam Partai Demokrat, kita tuh biasa membuka keterbukaan, biasa membuka masukan. Dari kemarin dibuka forum untuk kemudian mereka menyampaikan. Nah, akhirnya Pak Syarif Hasan mengambil alih
karena kami aja yang para waketum aja yang kemudian mendengarkan aspirasi dari, dan itu menarik ya, karena ada juga yang mengatakan alasan-alasan kenapa mendukung nomor 3, ada juga yang mendukung nomor 2, harus saya katakan begitu. Tapi ada juga ya? Oh iya, ya, artinya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mereka juga menyampaikan, tapi banyak juga yang mendukung yang sebenarnya mau diambil Partai Demokrat, ini bocorannya. Kan Pak SBY sudah menyampaikan, biasa beliau seorang negarawan, beliau selalu mengambil posisi tengah, posisi demokratis, maka akan melakukan sikap yang namanya non-blok. Yang harus dicatat, Mas Indra, non-blok itu bukan berarti golput loh ya, bukan. Non-blok itu memilih. Non-blok itu adalah mengambil saat sikap. pemungutan suaranya memilih. Tetapi maksudnya apa? Tetapi artinya tidak perlu harus diarahkan harus ke nomor 2 atau harus ke nomor 3. Oke. Karena non-blok itu sama seperti Indonesia. Indonesia tidak masuk blok timur, tidak masuk blok barat, ya kan? Kita punya satu pilihan, pilihannya adalah non-blok, itu yang sebenarnya yang bocorannya yang kira-kira begitu. Tetapi itu memberikan kesempatan, kalau kemarin-kemarin ada banyak relawan dari kami yang sudah menyalurkan aspirasi, kalau misalnya ke nomor 3, ada juga sekelompok yang juga misalnya kemarin di Widya Chandra menyampaikan aspirasi ke nomor 2. Jadi supaya mereka dihormati juga, karena Partai Demokrat adalah partai terbuka. Sejauh ini berapa banyak yang ke nomor 3 dan yang ke nomor 2 kalau dari pantauan Mas Roy? Terus terang saja mungkin memang karena awalnya memang harus diakui sikap dari Mas Agus dan juga Mpok Silvi ini kan sebagai penantang incumbent. Ya pasti saya harus bilang lebih dekat dikatakan ke pasangan nomor 3 ya. Tapi kan kami tidak 100% sama dengan pasangan nomor 3 ya. Kalau sama sejak awal kita jadi satu aja, udah selesai 2 putaran. Tapi Pak SBY sendiri sudah bersikap ya? Dan sikapnya non-blok itu maksudnya? Gini, Pak SBY sebenarnya belum bersikap, belum bersikap. Secara internal ke Mas Roy saja misalnya? Enggak, bukan ke saya, ke kami. Biasanya beliau itu seorang yang sangat demokratis, beliau itu seorang negarawan yang juga akan memberikan, dan sebenarnya pilihan itu bukan hanya ke Pak SBY. Pilihan itu kan nanti akan disampaikan oleh Mas Agus sebagai pemilik suara. 17% itu kan sebenarnya Pak SBY itu kan selaku ketua umum. Tapi yang memiliki suara, domainnya kan sebenarnya ada di Mas Agus. Jadi biarkan nanti Mas Agus yang menyampaikannya, atau nanti ketua tim pemenangan. Mas Agus sendiri sudah bersikap? Kemana? Belum? Mas Agus kalau kemarin minggu yang lalu bersama-sama saya di sebuah lapangan pertandingan olahraga, ya menyatakan tunggu dulu, kami konsolidasi internal. Termasuk kemarin apa yang ada, dinamika yang berkembang di lantai 3 Wisma Proklamasi, itu ya didengar oleh Mas Agus, dan insya Allah nanti seperti partai-partai yang lain yang akan menentukan sikap minggu depan, ya udah kita tunggu saja. Oke, iya, artinya bukan kami menanyakan atau saya menanyakan akan kemananya, tapi intinya dari Mas Agus sendiri sudah menentukan sikap atau masih menunggu juga? Masih menunggu juga. Pak SBY juga masih? Ya, sebenarnya beliau pasti punya, tetapi kan beliau itu, sekali lagi ya, Pak SBY itu kan orang yang sangat terbuka, ya. Jadi mendengarkan aspirasi yang kemarin sangat berkembang, dan semua itu kita rekap aspirasinya, disampaikan juga oleh Pak Syarif kemarin pada saat konferensi pers, ya doorstop lah, bukan konferensi pers di akhir pertemuan. Kita konsolidasi sebentar nanti untuk kemudian nanti menyampaikan akhirnya kemana. Tapi dari 3 itu tetap ada 3 kemungkinan, meskipun kemungkinan terbesar kalau saya harus bilang Mas Indra, adalah ke yang non-blok tadi. Non-blok. Nah itu indikasinya apa Mas? Sebelum saya ke Bu Reni ya. Itu indikasinya apa Mas Roy kok bisa tahu non-blok? Kalau tadi belum disampaikan kemana arahnya. Ya karena kan memang kami sudah bicara di dalam. Jadi untuk tidak kemudian condong atau dimanfaatkan ke kanan dan ke kiri, non-blok itu juga sikap. Mas Agus dan Pak Mpok Silvi kan kemarin juga bersikap bahwa berbeda. Ya sekali lagi kalau sama ya buat apa kita harus ada tiga paslon kan kemarin. Jadi karena berbeda, tidak semuanya yang kemudian sekarang kita harus hormati juga kan. Misalnya dari 17%, terus terang aja Mas Indra dan Bu Reni, terus terang saja nanti tidak mungkin 17% itu seluruhnya. Kan pasti ada yang benar-benar kekeh, pokoknya dalam bahasa daerah nih, pecah gesang dari Mas Agus gitu. Atau hidup mati pokoknya ikut Mas Agus. Nah itu kalau kemudian kami mengarahkan bisa saja nggak memilih dua calon lain. Meskipun kami secara undang-undang itu kan juga harus memilih kan. Jadi kita menegaskan bahwa sikap non-blok itu sebenarnya harus memilih. Tapi kalaupun last minute mereka ternyata mau benar-benar bersikap seperti tadi, pecah gesang itu atau hidup mati pokoknya, nah ini atau katakanlah seperti tidak mau memilih calon lain lah maksudnya. Tidak memilih calon lain ya sudah, itu kan berarti tidak berdosa juga dia. Tapi kalau kami mengarahkan, itu nggak boleh. Kan dia jadi berdosa kan, itu Mas. Kalau mengarahkan nggak boleh begitu ya. Baik, Bu Reni, kalau Anda melihat sendiri seperti apa yang terjadi di Partai Demokrat kemarin?
seperti kata Mas Roy atau Anda punya pandangan lain? Artinya begini, apakah memang ada tarik-menarik yang kuat? Karena kan bisa saja soal saya mau mengarahkan ke arah dukungan ini, saya dapat apa? Bukan dalam konteks materi ya, tapi konteks kepentingan politik yang lain begitu. Saya ke arah ini bisa dapat apa? Apakah mungkin alotnya terjadi di situ? Atau memang seperti kata Mas Roy masih menyerap aspirasi, normatifnya kan begitu ya? Mas Roy ketawa, ini berarti benar nih berarti ini. Bocorannya. Bocorannya nih, bagaimana? Saya Bu? memang harus ketawa, masa saya marah? Silakan Bu Reni. Benar. Yang pertama kalau kita lihat dari sejarah Partai Demokrat, Mas Roy benar. Karena memang Demokrat itu kalau di dalam satu spektrum ada di tengah. Ya. Seperti itu kan, ada di tengah. Jadi partai yang sangat terbuka untuk ideologi, terbuka untuk pendapat, terbuka untuk menyampaikan aspirasi. Jadi saya sangat menghargai sikap Partai Demokrat dan Pak SBY dan tentu Mas Agus Ya. untuk menghormati setiap pilihan dari para pemilihnya di putaran pertama. Ya. Jadi kalau di putaran pertama itu kan dimobilisasi, begitu kan. Terutama kalau kita membandingkan tadi sebelum dari sini saya coba lihat nih, waktu Pileg 2014 kemarin, Ya. berapa sih Demokrat dapat suaranya seperti itu ya, dan partai-partai yang lain. Betul. Lalu saya bandingkan dengan suara yang didapat pasangan 1, 2, 3. Itu terlihat ternyata mesin partai jalan. Ya. Ah, ini luar biasa nih, ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Di pilkada ini benar-benar mesin partai dapat. Maksud saya mesin partai itu bekerja sehingga ya suara partai pada waktu pemilu legislatif untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta kalau itu dijumlahkan itu beda tipis, beti-beti aja dengan suara pasangan seperti itu. Ya. Nah kalau melihat seperti itu maka benar tadi Mas Roy, ketika partai itu pemilih itu diarahkan agak sulit. Kenapa? Nah kita lihat nih kalau kita mau ke tadi kan menyinggung Mas Anies sama siapa? Sandi, Ya. Anies sama Mas Sandi. Kalau melihat sosok profilnya Mas Anies dan Sandi, Ya. itu cocok dengan Demokrat. Demokrat sangat terbuka untuk mendukung Cocok ya, profil dari kandidat. Tetapi ketika melihat di belakangnya, yaitu partai yang mendukung, yaitu Gerindra dan PKS, Ya. mulai beda secara ideologi. Luar biasa pandangan Bu Reni. Jadi nggak cocok ya, karena itu waktu itu Kurang bisa, pas. makanya koalisi keluarganya bisa ya. Iya. Soalnya kalau jadi ya 2 ya Mas. Hanya 2 pasangannya. betul. Ini kenapa jadi 3 seperti itu kan? Nah kalau misalnya tadi di luar kita ngobrol juga. Misalnya tadi ya kita bicara PKB ya. PKB itu memang beda. Kan begini, walaupun di paslon 3 ini profilnya adalah Islam moderat, ya. Kemudian bisnis, jadi terbuka. Tetapi di belakangnya ada yang membawa Islam yang kalau kita sering sebut agak kanan atau militan, begitu kan? Nah, ini membuat conflicting, terutama para pemilih-pemilih. Jadi secara kultural tentang religi partai Islam dengan Islamnya beda kemarin, begitu ya. Iya, dengan isu-isu kemarin, demo-demo kemarin itu membuat orang kemudian retrospeksi diri. Saya beranggapan ini mohon dikoreksi Mas Roy. Enggak lah, Pak Bu Reni masa dikoreksi. Enggak berani ngoreksi ya. Pemilih Muslim, Muslim pemilih paslon nomor 1 itu dia lebih terbuka seperti itu. Nah, ketika dia ingin pilih ke nomor 3 cocok dengan kandidatnya, tetapi kalau melihat dan yang lain-lain, dia akan mengevaluasi. Nah, jadi karena itulah pilihannya makanya non-blok begitu ya. Secara resminya tidak mengatakan mendukung ini, nggak mendukung itu. agak gengsi gitu ya, gengsi politik ya. Gitu ya Mas Ray ya. Gitu ya. Mungkin Demokrat terserah Mas itu lah mungkin Pak SBY nggak bisa langsung secara terbuka mendukung Pak Prabowo, begitu ya. Kemudian satu lain lagi dari PKB-nya tidak bisa sama mungkin dengan PKS gitu ya. Tapi relawan-relawannya silakan. Dan tidak salah. Bagus, jadi mengarahkan. Jadi jelas dong, sudah jelas dong pilihannya. Enggak juga. Besok sikapnya enggak juga. akan Partai seperti Demokrat ini kalau saya tambahkan, Bu Reni, Partai Demokrat ini kan juga terbuka. Tidak hanya Islam yang ada di Partai Demokrat. Ada juga misalnya Dewan Pembina kami, juga majelis tinggi, juga mereka yang memeluk kepercayaan yang kita hormati lainnya. Nah, mereka juga memilih masa kami diharuskan bergabung dengan tadi yang disebut oleh Bu Reni tadi. Kayak gitu kan. Jadi mungkin mereka menyalurkan pilihan kepada yang lain. Jadi itu kita hormati. Jadi 2 atau 3
itu juga merupakan pilihan yang artinya dihormati, tapi secara di atas kalau kata Mas Roy tadi ya non-blok tadi. Jadi sebetulnya kalau non-bloknya Mas Roy tadi, saya menerjemahkan menghormati Persis. pilihan dari masing-masing individu. Jadi kalau pemilih Mas Agus di putaran pertama itu, jadi kalau kemarin itu kan dimobilisasi, ayo harus dukung. Ya, kalau ini terserah gitu ya. Iya, sekarang silakan masing-masing punya pertimbangan masing-masing. Apalagi kalau kita melihat pemilih DKI Jakarta ini, sebagian besar itu termasuk yang rasional. Oke, Udah baik. pinter kayak gitu kan. Ya. Nah, Tapi non-blok ini ada juga yang mengkritisi bahwa ini kok sama seperti 2014 sikap dari Partai Demokrat ini. Dan kemudian disebut, wah sebenarnya ini safety player aja begitu ya. Nanti suatu saat ketika ada masalah, loh saya juga bukan mengatakan memihak yang ini, tapi juga nanti Mas Roy kasih jawab aja ya. Kita jeda dulu, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Nah, saya kembali ke pertanyaan sebelum break tadi ya. Ini seperti Pilpres 2014 lalu, mengatakan netral, tidak mendukung ini. Karena sebenarnya mungkin karena tadi itu yang di atas itu, mungkin Pak SBY nggak bisa langsung dukung Pak Prabowo, padahal yang bertarung sekarang memang kubu. Iya kan? Ya, Bagaimana? saya tidak akan... Safety player ada yang menyebut seperti itu? Iya, ini iklim demokrasi, terserah pendapat itu, ya. Tetapi kami lebih menyatakan bahwa ini, saya setuju pendapatnya Bu Reni, bahwa ini adalah demokrasi. Ya, bagaimana cara kita menghormati pendapat-pendapat yang tidak mungkin disamakan. Jadi kalau nanti misalnya hitung-hitungan, katakanlah kemarin juga kita bahas, misalnya nanti kita mendukung paslon nomor tertentu, ya entah nomor 3 atau nomor 2. Ya. Terus nanti ada yang menghitung, kemarin dapatnya kan 43%, yang satu dapatnya 40%. Ya. Nah kalau ternyata nanti tidak utuh tambahan itu 17%, kan nanti dikira kita memberikan pepesan kosong gitu loh. Jadi lebih baik memang ya ini yang lebih tepat yang disampaikan karena memang kami menghormati meskipun pasti juga yang namanya 17% itu tidak akan utuh. Karena itu tadi banyak di antara kami yang di dalam itu yang tetap pokoknya kami hanya mau ikut Mas Agus. Ya kan kalau gitu kan nggak bisa dipaksa-paksa juga kan. Itu ketawanya dari mana Mas? Ketahuan lah. Saat kemarin dalam rapat kemarin Ketahuan ada dan di dalam beberapa grup kami kan juga ada itu ya. Mohon maaf saya tidak bisa cerita tapi siapa-siapanya. Tapi kan artinya itu juga kita hormati sebagai sebuah sikap bahwa ada sebagian bisa kayak Pak Alex Asma Subrata menggalang relawannya karena dengan pendapat sendiri ini kalau tidak disalurkan relawan-relawan ini malah akan liar kemana kan kasihan malah nanti akan backfire kepada Mas Agus. Oke, sekarang disalurkan kemana terserah mereka karena itu relawan. Ya, ada juga kemarin beberapa orang yang juga mengumpulkan untuk mendukung paslon nomor 2. Yaitu itu pun dengan begini, dengan sikap non blok ini, Mas nanti kalau itu yang memang benar-benar kami ambil, ini mereka kan tidak merasa berdosa. Mereka tetap cinta kepada Mas Agus. Mereka tetap sayang kepada Partai Demokrat dan ya itu tadi benar Mas Indra. Ya kalau ada apa-apa aman. Ya aman. Kan pertanyaan saya kan. Enggak. Saya tidak boleh bohong. Ya. Itu pun harus kita iakan sebagai sebuah sikap. Karena politik itu semua kemungkinan ya. Betul, sikap-sikap itu harus kita ambil. Tetapi sikap yang paling baik, paling tepat, ya terima kasih Bu Reni sudah mendukung itu. Ya itulah yang insya Allah akan diambil meskipun belum diputuskan kemarin. Oke, jadi sinyal sebenarnya sudah terlalu sangat kelihatan ya sebenarnya sikapnya bagaimana ya. Tapi Bu Reni begini Bu Reni, kalau ada beberapa pendapat yang mengatakan termasuk tim sukses yang lain begitu. Kalau tidak salah ketika mengatakan kalau berhasil merebut suara dari partai-partai pendukung Agus Silvi atau suaranya Agus Silvi begitu ya, maka akan dijumlahkan sekian perolehannya di putaran pertama ditambahkan 17% perolehan Agus Silvi di putaran pertama begitu. Tampaknya itu tidak mungkin terjadi menurut Anda. Bukan matematika. Beda matematika politik dengan matematika benar ya. Contohnya jangan terima deh amplopnya berapa 200.000. Emang memilih yang kasih amplop? Enggak juga kan gitu. Memang tidak bisa seperti itu. Tetapi sesungguhnya Mas Roy jangan marah nih ya. Mas Agus itu kan dapat 70%. Coba 17%. 17%. Tapi lihat yang golput berapa? 22% loh. Jadi tinggi. Iya tinggi. Walaupun lebih rendah dibandingkan yang lalu ya. Betul. Yang lalu 32%. Ya 68%. Ya. Sekarang 77%. Jadi yang 22% golput ini tinggi Mas. Jadi kalau misalnya 22% yang golput di putaran pertama itu bisa diraih suaranya. Mungkin yang belum tercatat yang karena secara administratif salah ya itu diperbaiki.
dia bisa memilih, bisa. Atau kemudian mungkin biasanya anak muda nih kan, yang agak apatis. Nah, dia itu kemudian diajak, kemudian tertarik, wah bisa meledak seperti itu. Jadi 17%. Misalnya di putaran pertama males nyoblos, di putaran kedua kok kelihatannya ikut bisa tertarik gitu kan, tertarik kemudian datang ke TPS nyoblos. Mungkin waktu putaran pertama lagi UTS kali, putaran kedua libur. Yang omongannya dosen begini. Gitu kan. Jadi masih banyak kemungkinan. Jadi yang 17% itu saya sepakat tidak mungkin mengarahkan. Kecuali yang militan. Kalau saya perkirakan mungkin yang militan itu 200-300 ribu mungkin ya militannya Pak SBY gitu, militannya Mas Agus, militannya partai seperti itu. Mungkin itu sulit. Tetapi yang lain itu walaupun kita dorong-dorong, udah moodnya udah nggak ada. Jadi memang pilihan yang tepat. Dan lagi pula di dalam perhitungan-perhitungan politik, di dunia internasional itu semuanya partai politik itu cenderung ke tengah. Cenderung ke tengah, betul. Jadi kalau ditanya tadi safety players, sesungguhnya hampir semua partai politik. Itu, karena tujuannya kekuasaan, hitung-hitungannya cuma one man one vote. Jadi mau nggak mau kan. Kenapa harus susah-susah langsung mendukung ke sana seolah-olah? Betul. Jadi yang militan jelas itu harus dijaga. Tetapi pada saat dia militan, dia juga harus mampu meraih yang floating mass supaya bisa mendapatkan suara lebih banyak. Karena yang militan itu cuma sedikit. Tapi begini Bu Reni, coba kita sedikit beralih ya. Kalau Partai Demokrat mungkin akan lebih mudah mengatakan dukung ini atau dukung A, dukung B atau non blok. Tapi bagaimana dengan partai-partai koalisi lainnya yang tergabung dalam Mas Agus? Ada PAN, ada Agus PKB, Silvi ya. Ada PAN, ada PKB, ada PPP. Yang gitu merupakan koalisi pemerintahan nasional. Tetapi akan sulit nggak mereka? Sejarah koalisi di Indonesia itu kan selalu cair. Jadi saya juga nggak yakin bahwa itu menjadi koalisi yang solid. Itu satu. Kemudian yang kedua kita juga mesti melihat internal partai. Kalau tadi misalnya PAN kelihatannya solid akan ke nomor 3. Tetapi sesungguhnya kalau melihat sejarahnya PAN itu dari pembentukan sampai sekarang di dalam tubuh PAN itu selalu ada conflicting. Yang satu yang lebih ke Islam, yang satu lebih ke Pancasilais gitu kan. Moderat itu juga. Iya, moderat juga. Jadi artinya mungkin beberapa pimpinan seperti itu yang sekarang lebih cocok ke nomor 3, tetapi tetap ada sempalan-sempalan yang merasa saya ini lebih Pancasilais. Apalagi kalau nomor 3 ini lebih condong ke militan. Yang tadi Mas Roy bilang radikal Mbak Reni. Gitu. Jadi yang kalaupun PAN gitu ya ini Pancasilais. Waduh kalau milih ini susah. Kalau pilih kandidatnya oke, tetapi ketika dia melihat partai yang di belakangnya backgroundnya susah. Kalau kita lihat P3, P3 kan lagi ada dua kubu. Susah juga kan? Tersandra gitu. Terus apa lagi? PKB. Kalau PKB itu, kalau saya lihat ini mohon dikoreksi, para pimpinan solid, tetapi yang di bawahnya ini cukup cair. Ada yang memang PKB yang memang militan nasionalisme Pancasila seperti itu, tetapi juga ada yang pendukung PKB tradisional. PKB tradisional yang ikut di kiri atau cenderung ke kanan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi hitung-hitungannya tidak matematika. Tidak matematika ya, tapi karena di atas belum tentu sama dengan yang di bawah. Baik. Masalahnya tapi dari tadi kita bicara yang nomor 3 nih. Kayak yang nomor 2 tadi kan sempat disinggung sedikit sebenarnya. Ada beberapa relawan ya. Persis. Tapi dari partai sendiri pernah ada menjalin komunikasi tidak? Dengan pasangan 2 dan pasangan 3. Tentu Demokrat tidak akan menutup itu. Meskipun kami sudah melakukan atau masih belum? Yang saya dengar ke level kesekjenan itu sudah berkomunikasi. Meskipun untuk yang kemana nih? Yang kedua. Meskipun juga kami dengar ini bisa kita klik di online. Pak Hasto selaku Sekjen PDIP juga menyatakan mungkin kami terlalu jauh untuk menggait suaranya Mas Agus, tapi akan berusaha berkomunikasi dengan 3 partai pendukung lainnya. Itu sah-sah saja, kita hormati. Tapi artinya inilah namanya satu kontestasi politik yang menarik. Jadi artinya kami juga tidak akan
terlalu memaksa, karena kalau memaksa, apalagi yang 3 partai pendukung, yang kemarin kami berterima kasih sudah bersama-sama mendukung Mas Agus dan Pak Silvi, sekarang dengan kondisi internal masing-masing tentu beda Mas Indra. Mereka juga tidak mungkin lagi, kalau misalnya kita arahkan, ya benar kata Bu Reni tadi, ini akan malah nanti membuat, ini gimana sih Partai Demokrat kok kami diarah-arahkan. Nah, kalau dengan posisi ini, mereka akan mudah gitu. Jadi kalaupun kemarin... Posisi ini non-blok tadi ya? Iya, kalau kemarin kayaknya Mas Roy ini cenderung non-blok kayaknya. Enggak, Mas, kemarin kali lihat ya, misalnya Mas Sandiaga Uno sudah pakai baju taktikul, ya sah-sah saja. Maksudnya baju seperti yang digunakan oleh Agus Silvi ya? Betul, itu sah-sah saja. Dan misalnya nanti apakah nomor yang dipakai itu tidak sama lagi dengan nomor 1, apakah nanti mau ditempel nomor yang lain, ini masih saya tutup ya. Ini sudah ada nomornya ya? Itu juga sah-sah saja. Ini nomor togel. Kalau kita lihat jaketnya Mas Roy ini kan ada bekas ini ya buat tempelan untuk dukungan Agus Silvi waktu itu ya. Dulu itu kan sekarang dikosongkan. Siap-siap. Nanti kembali ke dalam, kalau itu non-blok ya bisa saja kosong, bisa saja kepada mereka mau ditempel nomor berapapun, it's okay. Tapi orang tetap akan mengingat, oh taktikul, oh ini Mas Agus dan Pak Silvi. Saya kira Mas Roy datang ke sini sudah langsung akan nempel nomor berapa di situ ya. Itu sudah dipersiapkan belum? Jangan, biar disimpan di dalam hati. Untuk kemudian diumumkan oleh apakah nanti Mas AHY atau oleh Ketua Tim Pemenangan kami. Oke, baik. Terima kasih Mas Roy Suryo, terima kasih Bu Reni juga. Kita akan lihat nanti seperti apa keputusan resmi dari Partai Demokrat yang mungkin saja disampaikan oleh Ketua Umumnya Pak SBY atau pada Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi kalau lihat tanda-tandanya sih tadi ya Mas Roy ya, non-blok kayaknya. Kita lihat nanti benar apa tidak. Terima kasih telah hadir bersama kami. Dan memasuki putaran kedua Pilkada Ibu Kota, sejumlah lembaga kembali merilis survei elektabilitas 2 pasangan Cagup-Cawagup. Kami akan hadirkan pembahasannya usai jeda berikut ini. Memasuki putaran kedua Pilkada Ibu Kota, sejumlah lembaga kembali merilis survei elektabilitas 2 pasangan calon. Anies Sandi mengungguli Ahok Jarot dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia dan Lembaga Media Survei Indonesia. Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Aji Alfarabi, peneliti Lingkaran Survei Indonesia atau LSI. Selamat malam, Bang Aji. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Riko Marbun, Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Indonesia atau Median yang bergabung langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Bang Riko. Bandung. Ya. Selamat malam Mas Indra, selamat malam Mas Haji. Selamat malam Mas Riko. Baik, sebelumnya saya ingin tunjukkan kepada Anda pemirsa seperti apa hasil survei. Sengaja kita cuplik untuk tingkat elektabilitasnya saja untuk mempermudah. Kita lihat dari layar besar ini, kalau ini adalah survei dari Median yang dilakukan dari tanggal 21 hingga 27 Februari 2017, kita lihat pada tanggal 15 Februari pasangan Ahok Jarot pada 42,96%, dan sekarang di akhir Februari ini 39,7%. Ini di akhir Februari, jadi ada mengalami penurunan. Kemudian untuk pasangan Anies Sandi masih menurut survei Median pada tanggal 15 Februari, yakni pada pemungutan suara lalu putaran pertama, memperoleh 39,97%. Dan di akhir Februari meningkat menjadi 46,3% di akhir Februari. Jadi pasangan Ahok Jarot dari 42,96 menurun ke 39,7, dan pasangan Anies Sandi dari 39,97 naik menjadi 46,3%. Ini di akhir Februari begitu ya. Baik, kita lihat survei dari Lingkaran Survei. Ini Lingkaran Survei Indonesia melakukan survei dari tanggal 27 hingga 3 Maret. Kalau kita lihat juga pada tanggal 15 Februari pasangan Ahok Jarot 43,22%. Sementara akhir Februari memperoleh 40,5%. Ini juga mengalami penurunan, trennya sama. Sementara pasangan Anies Sandi 39,91% pada 15 Februari pada hari pemungutan suara menjadi di akhir Februari menjadi 49,7%, naik. Jadi intinya ini hampir sama ya. Mungkin perbedaannya di soal undecided voters tadi. Mungkin bisa kita lihat lagi yang survei Median, undecided votersnya berapa tadi? 14%. Sementara untuk Lingkaran Survei Indonesia tadi ada 9,8
persen ya, 9,8%. 9,8%. Bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin dari Mas Haji dari lingkaran survei Indonesia ini seperti apa? Faktornya apa? Yang pertama soal elektabilitas Pak Ahok ya, sebetulnya bukan turun ya di angka itu ya. Karena kalau bukan turun itu ya? Ya, kalau di tanggal 15 kemarin asumsinya kan semua memilih ya, di 100%. Sedangkan di survei ini kan ada sekitar 9,8% yang belum menentukan pilihan. Artinya mungkin ada sebagian dari 9,8% adalah pemilihnya Ahok Jarot ya. Nah, namun catatan kita adalah ada peningkatan suara dari Pak Anies Sandi ya, yang sebelumnya di angka kurang lebih 39%, di survei kita di angka 49% ya. Nah, namun ini survei sebelum kampanye atau pra-kampanye yang dimulai hari ini tanggal 7 Maret ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang dinamika suara antara kedua pasangan calon ini masih bisa terus terjadi ya, terjadi kenaikan atau penurunan di antara masing-masing kandidat tergantung penetrasi kampanye dan isu yang berkembang, sentimen positif dan negatif selama masa kampanye nanti ya. Nah, tapi yang kita lihat adalah naiknya suaranya Anies Sandi ini sebetulnya akibat limpahan suara dari pasangan Agus Silvi ya. Kalau dari data kita menunjukkan bahwa kurang lebih sekitar 63% pemilih Agus Silvi yang mengalihkan dukungan ke Anies Sandi ya. Ini tanpa ada penetrasi ataupun kampanye ya. Kampanye. Jadi bukan efek kampanye, mobilisasi. Saya melihat memang belum terlalu kelihatan ke situ ya. Mungkin ada tapi pengaruhnya masih kecil ya. Misalnya deklarasi dukungan dari pasangan relawannya Agus Silvi ke Anies Sandi. Tapi saya pikir ini masih kecil pengaruhnya. Karena sebetulnya limpahan ini disebabkan oleh euforia di putaran pertama ya. Persepsi asosiasi yang terbangun antara bahwa pasangan Agus Silvi maupun Anies Sandi memang kontrasting betul dengan pasangan incumbent petahana ya. Kita lihat Agus Silvi juga menyerang ya kebijakan ataupun personalnya Ahok Jarot ya, sehingga memang dari sisi karakteristik pemilih agak sama. Ketika masuk putaran kedua, mereka yang memilih Agus Silvi di putaran pertama cenderung mengalihkan dukungan ke Anies Sandi ya. Kalau kita lihat tipologi atau karakteristik pemilih Agus Silvi memang pertama adalah mereka yang mayoritas inginkan gubernur baru ya. Artinya ada resistensi. Kata-kata menginginkan gubernur baru itu penting ya di situ. Betul, karena artinya bahwa ada resistensi terhadap gubernur yang lama atau petahana ya. Kemudian yang kedua adalah mereka juga adalah pemilih yang sedikit terganggu dengan isu primordial ya, terutama dengan kasus yang lagi disidang ya, penistaan agama ya. Ya, jadi memang inilah karakteristik pemilihnya Agus Silvi sehingga mereka dengan mudah masuk ke pasangan Anies Sandi di putaran kedua. Namun demikian dinamika kampanye nanti menurut saya memang penetrasi kampanye masing-masing kandidat, kemudian sentimen negatif dan positif yang akan berkembang nanti selama masa kampanye ini akan mempengaruhi dinamika suara masing-masing kandidat nantinya ya. Oke, Bung Riko, dari Median sendiri penjelasannya seperti apa? Apakah benar bahwa memang ada penurunan dari pasangan Ahok Jarot ketika akhir Februari Anda potret angkanya adalah sekian begitu, kemudian juga pasangan Anies Sandi yang di data tadi sepertinya mengalami peningkatan. Faktornya apa saja, Bung Riko? Ya, kalau sebenarnya ada 3 temuan utama dari survei yang kita lakukan baru-baru ini ya. Yang pertama, selain elektabilitas itu, apa sih yang menjelaskan itu? Mungkin ada sedikit perbedaan antara temuan lembaga kami dengan lembaganya Mas Haji ini. Yang pertama, sebenarnya kalau yang kami temukan, itu limpahan suara dari pemilih Agus itu tidak sebesar yang ditemukan oleh Mas Haji. Jadi yang kami temukan, itu sebenarnya pemilihnya Agus yang memilih Anies Sandi itu baru di kisaran 35%, sekitar sepertiga. 35%, kemudian 10% dari pemilihnya Agus itu, ya 10% dari pemilihnya Agus itu memilih Ahok. Tetapi hampir separuh lebih, 55% itu undecided, masih belum menentukan keputusan. Artinya sebenarnya di sini good news-nya adalah bagi Anies Sandi ya. Good news, ini ada good news bagi kedua belah pihak. Good news bagi Anies Sandi berarti ada limpahan suara sepertiga. Ya, good news bagi Ahok masih ada 55% yang bisa dikejar. Artinya kampanye yang kurang lebih 1 sampai 2 bulan ke depan itu masih ada efeknya. Temuan yang kedua itu sebenarnya adalah kita melihat satu fenomena baru sebenarnya. Yaitu? Fenomena ini mungkin ada tetapi agak samar di putaran pertama, yaitu adanya pemilih yang langsung menyatakan bahwa saya memilih Anies ini karena saya tidak mau pilih Ahok. Jadi
kalau kita tanyakan secara terbuka, ini pertanyaan secara terbuka yang kita tanyakan, kenapa Anda pilih Anies Sandi di putaran kedua ini? Itu mereka menyatakan faktor yang pertama hampir 30% itu karena faktor politik identitas atau karena faktor agama itu, karena faktor seagama. Tetapi yang kedua secara terbuka orang menyatakan saya tidak mau pilih Ahok. Nah jadi dalam pilkada ini sekarang kita akan melihat mungkin ini mirip dengan pemilu yang terjadi di Eropa maupun mungkin terjadi di Amerika Serikat bahwa saya memilih B karena saya tidak mau memilih A begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya kalau kita mau melihat ya temuan ketiga itu kami menemukan adanya anomali begitu ya, adanya keanehan dari perilaku pemilih di Jakarta. Karena begini, waktu kami tanyakan jika ada dua kandidat ini Pak Ahok dan Pak Anies begitu ya, menurut Anda siapa yang lebih kompeten untuk mengurus Jakarta? Ternyata di atas 50% itu menyatakan Pak Ahok itu lebih kompeten ketimbang Pak Anies. Tetapi kan ternyata elektabilitas Pak Anies kan justru di atas Pak Ahok kan, bukan sebaliknya. Dan kemudian kalau kita tanya, saya kalau tidak salah ya saya membaca juga rilis dari lembaganya Mas Haji itu bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok itu relatif tinggi dan memang itu kita temukan juga dari survei putaran pertama sampai survei yang kita lakukan di atas 60%. Kalau itu terjadi di daerah lain, umumnya itu sudah si petahana ini langsung menang, tapi ternyata tidak terjadi di Jakarta. Sudah terkorelasi langsung begitu ya apa dengan penjelasannya? elektabilitas. Penjelasannya adalah bahwa halo? Ya, silakan. Penjelasannya bahwa Ahok ini adalah figur yang kontroversial. Jadi ketika kita tanya, menurut Anda, apakah kelebihan dari Ahok? Ada 70% masyarakat yang bisa menyebutkan kelebihannya. Tetapi pada saat yang sama, ketika ditanya, apa yang tidak ada sukai dari Ahok? Ada 65% yang bisa menjawab ketidaksukaannya. Jadi kalau resultannya, jumlahnya positif 70, negatif 65, sisa 5%. Jadi wajar aja mungkin ini tone negatif yang terlalu tinggi ini menyebabkan orang itu menggerus persepsi terhadap kompetensi begitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan terlebih lanjut apakah seberapa signifikan nanti dampak dari kampanye yang waktunya mulai hari ini sampai tanggal 15 April nanti bisa berdampak merubah kondisi atau peta perolehan suara atau elektabilitas yang sekarang sudah tergambar dalam survei Lingkaran Survei Indonesia dan juga lembaga Median. Kami akan segera mengulasnya saat lagi setelah jeda berikut ini. Ya, ini adalah hasil survei sebelum kampanye Pilkada putaran kedua. Tadi kita sama-sama sudah lihat yang disajikan oleh Lingkaran Survei Indonesia dan juga Median. Nah, waktu kampanye ini kan mulai hari ini sampai tanggal 15 April. Artinya tidak terlalu panjang sebenarnya. Seberapa signifikan menurut Anda kira-kira itu nanti akan bisa sangat mempengaruhi perubahan elektabilitas ini? Atau mungkin bisa day per day bisa berubah sebenarnya elektabilitas para kandidat ini? Secara waktu sebetulnya masih cukup lama ya dalam konteks Pilkada DKI ya. Karena pertama ekspos media luar biasa ya. Ekspos media hampir semua media nasional, cetak, elektronik maupun online, sosial media ya. Porsi sosial media juga cukup besar di Jakarta. Jadi dengan waktu sebulan, ini waktu yang masih cukup lama bagi dalam konteks Pilkada DKI konteks Pilkada DKI ya. Artinya isu dan sentimen positif ataupun negatif bisa bekerja dalam waktu yang cepat ya. Seminggu cukup untuk bisa merubah suara. Jadi sekarang yang penting adalah kalau kita lihat dari kelemahan masing-masing kandidat ya, kita melihat bahwa dari sisi Pak Anies Sandi memang kekuatan Pak Anies Sandi ini adalah kekuatan isu dan program yang menyasar pemilih di segmen menengah bawah ya, dengan isu-isu soal lapangan kerja, kemudian isu soal kepemimpinan yang lebih simpatik ya, lebih empati kepada masyarakat kecil ya.
Sementara untuk isu-isu yang kemudian bisa menyasar kelas menengah atas itu masih kurang ya. Jadi kelas menengah atas ini memang lebih tertarik dengan isu soal penataan kota ya, soal banjir, soal kemacetan. Ini yang memang masih cukup jauh, cukup unggul ya Pak Ahok Jarot dibanding dengan pasangan Anies Sandi ya. Sehingga memang PR dari pasangan Anies Sandi di putaran kedua ini adalah selain fokus ke basis pemilih yang menengah bawah, juga harus masuk ke basis pemilih menengah atas sehingga bisa mengimbangi. Walaupun memang sampai putaran pertama kemarin tidak terlihat sampai masuk. Kalau kita lihat data exit poll maupun data survei saat ini memang kekuatan di kelas menengah atas masih dimiliki oleh pasangan Ahok Jarot ya. Walaupun memang secara politis ataupun dari sisi strategi kampanye pasangan Anies Sandi cukup fokus ke pemilih yang menengah bawah yang populasinya 70%, bisa menang sebetulnya. Tapi ya artinya dalam situasi pilkada DKI yang cukup dinamis dengan isu yang beredar dan kelompok kelas menengah atas yang cukup aktif ya di sosial media ataupun media, maka penting untuk masuk ke isu-isu seperti ini ya. Di sisi lain memang kelemahan Pak Ahok adalah gimana kemudian bisa menarik simpati di pemilih Muslim ya. Kita tahu bahwa pemilih Muslim cukup terluka dengan kasus Al-Maidah ayat 51 dan kita lihat dari survei kita pun memang mereka yang menyatakan bahwa Pak Ahok menista agama itu masih di atas mayoritas ya, di atas 50%. Walaupun angkanya berkurang ya kalau kita bandingkan dengan November 2016. Oh berkurang? Ya berkurang. Dari angka 65% di saat itu ya menyatakan bahwa Ahok menista agama, sekarang di angka 53%. Signifikan tidak turunnya itu? Cukup signifikan ya 12%. Artinya memang efek dari klarifikasi Pak Ahok di persidangan ya? Ya, kemudian efek dari kampanye tim sukses, kemudian efek di persidangan itu punya efek untuk mengklarifikasi bahwa Pak Ahok sebetulnya tidak tidak berniat untuk menista agama. Sehingga memang saya pikir waktu 30 hari masih cukup lama ya untuk bisa mempengaruhi elektabilitas dari masing-masing pasangan calon. Tinggal gimana kemudian kembali ke masing-masing calon untuk bisa meredam isu-isu yang negatif dan kemudian mengoptimalkan kekuatan personal dan program-program yang dimiliki sehingga bisa menjangkau pemilih yang lebih luas ya. Baik, Bung Riko, kira-kira faktor apa saja yang akan bisa merubah perolehan elektabilitas dari kedua pasangan ini dalam waktu kurang lebih 1 bulan dalam masa kampanye di putaran kedua ini? Jadi kalau kita bedah lebih dalam ya, bagaimana karakter undecided 14% dari orang yang belum menentukan pilihan ini, dan bagaimana karakter sisa pemilih baik Anies maupun Ahok ini, kita akan menemukan beberapa fakta yang menarik menurut saya. Pertama, dari angka 14% itu, waktu kita tanya bagi yang belum menentukan pilihan, isu apa yang bisa mempengaruhi Anda? Ternyata ada hampir 24% dari 14% itu yang mengatakan mereka terpengaruh terhadap isu penistaan agama. Jadi kalau kita bicara matematis saja, berarti ada kurang lebih 3,3 sampai 4% yang itu menjadi miliknya Anies Sandi. Jadi dari angka 14% itu mungkin sekitar 3% itu akan lari ke Anies Sandi karena mereka terpengaruh terhadap isu itu. Sisanya 11% ini, nah inilah yang menurut saya yang akan diperebutkan oleh Pak Anies dan Pak Ahok begitu ya. Isu apa yang mempengaruhi? Ada beberapa hal. Yang jelas pertama itu adalah kalau dari sisi isu adalah isu tentang kompetensi begitu ya. Isu kompetensi ini bisa positif, bisa negatif kedua calon. Kalau misalnya tawaran dari Pak Ahok itu ternyata dianggap lebih baik daripada Pak Anies, tentu nanti itu akan diambil oleh Pak Ahok begitu. Tetapi kalau misalnya seperti yang kita lihat di Jakarta ini ya, musim penghujan, banjir, kemudian ternyata Pak Ahok tidak mampu menyelesaikannya, bisa jadi suara ini nanti akan lari ke Pak Anies Sandi begitu. Nah, ada faktor juga yang kedua menurut saya yang bisa kita lihat dari sisi demografis ya. Waktu kita survei pasca pilkada itu, kita bisa melihat bahwa tingkat partisipasi dari kelompok menengah ke atas itu sangat tinggi. Justru partisipasi dari kelompok ekonomi menengah ke bawah itu tidak begitu menggembirakan. Yang ini menjadi basisnya Agus tidak begitu artinya kalau kita lihat secara jumlah ya itu prosentasenya kalau menengah ke atas itu di atas 80%, ternyata menengah ke bawah begitu ya, misalnya dari sisi pendidikan tidak tamat SD sampai tamat SD itu hanya 70%. Jadi ada hampir seperempat yang tidak datang.
Sementara itu menurut saya itu adalah basisnya Agus Silvi dan Anies Sandi, terutama Agus Silvi kemarin itu dia sangat terlukai oleh basisnya yang tidak datang ke TPS itu. Jadi strategi sebenarnya yang harus dilakukan adalah selain campaign lewat media ya, bagaimana misalnya menggerakkan relawan itu untuk mendatangi basis voters mereka untuk mau datang, karena percuma kan kalau misalnya dalam hati mereka ingin memilih Anies Sandi atau Ahok Jarot tapi ternyata tidak ada jadi datang pada saat pemilihan kan. Baik, Mas Haji, ini kan kalau kita lihat akhir-akhir ini kan sangat ramai partai Agus Silvi akan kemanakan suaranya begitu kan. Mulai dari Partai Demokrat, kemudian PKB, P3, versi Romahur Muzi tentu saja, dan kemudian dan juga Partai Amanat Nasional. Tapi dari sisi elektabilitas yang sudah ada capai yang Anda riset tadi atau survei tadi itu, apakah ada kaitannya dengan sikap partai atau tidak sebenarnya? Sebetulnya partai politik itu sangat menentukan tidak sebenarnya sih partai ini? Bukan menjadi magnet elektoral utama ya. Karena magnet elektoral utama dalam pilkada tetap figur ya, personality maupun program ya yang dilihat oleh pemilih. Sehingga sebetulnya dukungan partai-partai yang saat ini kemudian ingin bergabung ke pasangan Ahok Jarot ataupun pasangan Agus Silvi, sebetulnya hanya menambah mesin politik masing-masing kandidat. Seberapa jauh kemudian partai ini bisa efektif bekerja untuk menarik simpati dari pemilih memang tergantung pada kesiapan mesin partai masing-masing ya. Kita lihat misalnya keempat partai ini, misalnya Demokrat, PKB, PAN, dan P3 ya. Kalau dilihat dari akumulasi suara di Pileg 2014 dibanding dengan perolehan suara Agus Silvi memang tidak sebanding ya. Ada perbedaan. Jadi memang butuh selain koalisi, butuh satu kerja dan mesin yang memang bekerja lebih baik dan lebih rapi ya untuk masuk ke pemilih yang belum menentukan pilihan. Jadi faktor figur atau personal tetap menjadi faktor utama dalam menarik simpati pemilih. Jadi koalisi partai menurut saya memang tidak akan selalu sama atau tidak paralel dengan hasil elektabilitas ya. Karena koalisi elit biasanya bisa berbeda dengan koalisi di tataran pemilih ya. Oke, Bang Riko sendiri juga sependapat tidak terkait dengan kalau kita sekarang ini secara sederhananya begini, orang banyak disuguhi pemberitaan tentang ini partai ini akan kemana, partai ini akan kemana, menunggu sikap resmi partai ini, sikap resmi dari partai pendukung Agus Silvi. Seolah-olah itu menjadi sangat menentukan sendiri. Seolah-olah itu akan menjadi sangat menentukan. Tapi sebenarnya pendapat Anda seperti apa? Apakah memang sesignifikan itu ataukah Anda seperti yang disampaikan oleh Bang Aji bahwa sebenarnya faktor utama tetap di para kandidat itu sendiri, personal? Kalau menurut saya memang ya, ini yang terjadi ini justru sebaliknya ya. Saya tidak begitu yakin misalnya dalam waktu 1 sampai 2 pekan ke depan ini ya, itu akan ada rekomendasi dari partai politik. Karena justru partai politik ini yang menunggu situasi. Kenapa? Ada 2 sebab menurut saya. Pertama itu ada risiko politik ya. Jadi mereka ini akan menunggu siapa yang punya tren kenaikan elektabilitas paling tinggi. Karena begitu mereka salah memilih, ada 2 risiko yang akan mereka terima. Pertama itu adalah risiko politik. Kita tahu misalnya beberapa waktu yang lalu figur dari PDIP sudah sedikit menyindir di depan publik ya bahwa ya ini kalau bisa partai-partai yang tergabung dalam koalisi ya dukung dong Pak Ahok kan begitu kan. Ini kan satu sindiran bahwa hati-hati loh, ini ada risiko politiknya. Ada risiko yang kedua sebenarnya juga, yaitu risiko elektoral. Kalau mereka ternyata partai politik ini menunggu dan salah memilih, ternyata sebagian besar konstituennya itu pilih nomor 3 atau pilih nomor 1, ternyata mereka salah pilih calon, mereka akan dihukum nanti secara elektoral. Jadi menurut saya yang terjadi ini bukan kandidat menunggu partai politik, tapi partai politik menunggu kandidat. Jadi terbalik. Oke, baik, kita akan... Jadi mereka akan melihat dulu situasinya bagaimana. Baik, jadi intinya terbalik, malah sebenarnya partai ini melihat tren para relawannya karena memang mendukung kandidat mana begitu ya? Yes, karena memang
Karena memang rekomendasi dari ketua partai politik, menurut saya bukan menjadi satu penyebab yang menjadi dorongan utama orang untuk memilih. Fungsi dari partai politik bergabung kepada kandidat itu lebih kepada fungsi pertarungan opini. Ketika misalnya banyak elit yang bergabung, mungkin akan menguntungkan secara opini. Ketika lebih sedikit elit yang bergabung, bisa jadi opini negatif akan kena ke salah satu kandidat. Itu menurut saya fungsi mereka memperebutkan rekomendasi partai politik. Baik, seperti kata Bung Aji, ini waktu 1 bulan masih cukup lama untuk konteks Pilkada DKI Jakarta. Kita akan lihat nanti dinamikanya akan seperti apa. Pasti akan ada survei-survei lanjutannya, Bung Aji ya. Masih panjang kan waktunya. Masih panjang waktunya. Sementara terima kasih Bung Riko Marbun, terima kasih Bung Aji Ya, sama-sama. telah bergabung bersama kami dalam CNN Indonesia Prime News malam ini. Selamat malam.